Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A dari Prodi Pendidikan Teknik Busana angkatan 2021. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Rifa Nuraini, kedua, Bella Pratistasari, ketiga, Firda Setiananda, keempat, Amanatul Hasanah, yang kelima, Sakinatul Fauziyah, yang keenam, Karinda Fatmasari, dan yang ketujuh, Erika Putri Wulandari. Akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pendidikan humanistik menurut Abraham Maslow. Nah, apa sih teori humanistik itu? Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, sebuah aliran dalam psikologi. Aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda, bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pekajian psikologi yang sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Belajar bukan hanya sekedar menghafal atau mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, sikap atau tingkah laku, keterampilan, kecakapannya, kemampuannya, daya reaksinya, dan daya penerimaannya. Jadi, belajar adalah suatu proses yang aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada pada diri peserta didik. Belajar merupakan suatu proses yang diarahkan pada suatu tujuan. Proses berbuat melalui situasi yang ada pada siswa. Pada suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh implementasi suatu teori belajar sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik. Teori belajar humanisme. Teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Nah, berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Pada proses pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Nah, apa sih pentingnya konsep pendidikan humanistik menurut Abraham Maslow? Manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, bersifat dasar atau fisiologis, sampai yang paling tinggi, aktualisasi diri. Hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan dari Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, menghirup udara, dan sebagainya. Safety and security needs atau kebutuhan akan rasa aman. Love and belonging needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki.
Esteem needs atau kebutuhan akan harga diri. Lower one berkaitan dengan kebutuhan seperti status, atensi, dan reputasi. Sedangkan higher one berkaitan dengan kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kebutuhan aktualisasi diri juga berperan dalam teori humanisme. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang kita miliki hingga mencapai tahap yang lebih tinggi, dan kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki, dan ternyata lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi diri kita. Nah, dari penjelasan di atas, disimpulkan pendidikan humanisme yaitu pendidikan yang harus mencapai kelima kebutuhan tersebut. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.